Selamat malam, hari ini saya akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah Interpersonal Skill. Di sini saya mengambil topik peran interpersonal skill dalam kepemimpinan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Igede Mardiana Putra dengan NIM 220102211 dan prodi saya adalah Rekayasa Sistem Komputer. Jadi saya akan memulai dari bab 1 pendahuluan, dimulai dari latar belakang. Di dalam lingkungan kerja yang terus berubah dan semakin menuntut kolaborasi, tentunya kemampuan teknis itu tidak lagi menjadi satu indikator keberhasilan, yang dimana untuk sekarang dinamika organisasi modern tentunya menuntut sebuah pemimpin atau seorang pemimpin yang tidak hanya cakap dalam tugas-tugas fungsional, tetapi juga piawai dalam menjalin antar personal kepada anggotanya. Situasi ini tentunya mencerminkan sebuah soft skill, khususnya keterampilan interpersonal, di mana peran yang sangat penting dalam menopang efektivitas sebuah pemimpin. Seorang pemimpin dituntut untuk tidak hanya mampu menyampaikan arahan, tetapi juga mampu memimpin dan menciptakan suasana kerja yang mendukung dan membangun rasa saling percaya antar anggota tim. Nah, kemampuan untuk berorganisasi ini tentunya harus memahami emosi diri dan orang lain dan mengelola perbedaan secara bijak merupakan elemen-elemen utama interpersonal skill yang tidak dapat diabaikan. Melalui keterampilan ini, seorang pemimpin harus dapat memperkuat semangat kerja tim dan menjaga keharmonisan dalam lingkungan kerja. Namun, tidak semua pemimpin menyadari pentingnya keterampilan ini. Banyak yang lebih fokus pada aspek teknis sehingga hubungan antar individu dalam tim menjadi terabaikan. Rumusan masalah yang saya ambil pada hari ini adalah mengapa interpersonal skill penting dalam kepemimpinan. Bagaimana penerapan interpersonal skill dalam praktik kepemimpinan. Lalu tujuan dari penulisan ini adalah menjelaskan pentingnya interpersonal skill dalam kepemimpinan dan menjelaskan bagaimana penerapan interpersonal skill oleh pemimpin dalam situasi nyata. Manfaat dari penulisan ini adalah tentunya dapat memberikan sejumlah manfaat dari segi teoritis maupun praktis. Sehingga makalah ini bertujuan untuk memperluas pemahaman mengenai keterampilan interpersonal dalam konteks kepemimpinan modern. Dan melalui pembahasan yang disajikan, diharapkan pembaca mampu memahami kemampuan memimpin bukan hanya soal memberi instruksi, tetapi juga berkaitan erat dengan cara berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain. Di bab 2 ini yaitu membahas tentang rumusan masalah yang telah dijabarkan di bab 1, di mana pentingnya interpersonal skill dalam kepemimpinan. Pemimpin yang memiliki kemampuan dalam interpersonal adalah salah satu alasan karena keterampilan ini mendukung proses komunikasi yang lebih jelas dan terbuka. Seperti misalkan seorang pemimpin itu harus memiliki interpersonal skill yang baik. Kalau pemimpin itu tidak memiliki interpersonal skill yang baik atau cara ngomong dengan anggotanya itu tidak baik, tentunya arahan yang diberikan dan ekspektasi yang diberikan itu tidak akan tepat. Namun kalau pemimpin itu memiliki interpersonal skill, memiliki skill dalam berbicara,
itu akan meningkatkan dan penyampaian dari ekspektasi kerjanya itu tepat, sehingga interpersonal skill dalam kepemimpinan itu adalah fondasi utama dalam menciptakan hubungan kerja yang solid. Sehingga apabila sebuah tim itu ada dinamikanya, ada konfliknya, kadang itu bisa dihindari kalau pemimpin memiliki interpersonal skill yang baik. Karena pemimpin yang memiliki kemampuan ini cenderung meredam konflik dengan pendekatan yang bijaksana dan solutif. Begitu. Jadi maksud saya tadi bukan hanya pemimpin itu bukan hanya sekedar bisa ngomong, tapi pemimpin itu harus paham bagaimana rasa dan komunikasi, bagaimana caranya kita menyampaikan sesuatu itu agar anggota kita paham dan tidak tersinggung. Nah, lalu penerapan interpersonal skill dalam praktik kepemimpinan. Di sini saya salah menulis, yang harusnya 2.2, tapi saya tulis 2.3. Jadi dalam menjalankan perannya, seorang pemimpin itu harus efektif dalam menerapkan berbagai bentuk keterampilan interpersonal untuk menciptakan hubungan kerja yang sehat dan produktif. Salah satunya adalah kemampuan seorang pemimpin itu harus mendengarkan aktif, di mana pemimpin memberikan perhatian penuh saat anggota tim berbicara tanpa menyela, serta menanggapi dengan cara yang relevan dan menghargai. Selain itu, komunikasi harus dilakukan secara asertif, sehingga nantinya menjadi bagian penting dari kepemimpinan yang baik. Pemimpin harus menyampaikan ide, menyampaikan arahan, atau kritik dengan cara yang jelas dan tegas, namun tetap mempertimbangkan perasaan dan pendapat orang lain. Bab 3, penutup, di mana kesimpulannya adalah berdasarkan pembahasan yang telah saya kaji, dapat disimpulkan bahwa interpersonal skill ini memegang peran yang sangat krusial dalam kepemimpinan. Kecakapan teknis saja tidak cukup untuk memimpin dengan efektif. Dibutuhkan pula kemampuan untuk menjalin hubungan yang baik dengan anggota tim. Seorang pemimpin harus mampu berinteraksi dengan penuh empati, menyampaikan pesan dengan jelas dan terbuka. Tanpa adanya keterampilan interpersonal, pemimpin akan sulit dalam membangun hubungan yang sehat dan memotivasi tim. Saran dari makalah yang saya kerjakan adalah melihat pentingnya interpersonal skill dalam dunia kepemimpinan. Sudah semestinya para pemimpin baik yang sudah menjabat maupun sedang mempersiapkan diri mulai menaruh. Saran dari makalah yang saya kerjakan ini adalah bagaimana pentingnya interpersonal skill dalam dunia kepemimpinan. Sudah semestinya para pemimpin baik yang sudah menjabat maupun yang sedang mempersiapkan diri mulai menaruh perhatian lebih terhadap pengembangan kemampuan ini. Langkah awal yang bisa dilakukan adalah kita belajar memahami perasaan orang lain. Setelah itu baru kita melatih diri kita menjadi pendengar yang baik dan meningkatkan keterampilan dalam menyampaikan pendapat secara bijak namun tetap tegas. Dengan begitu, diharapkan akan terbentuk sosok pemimpin yang tidak hanya mampu mengatur jalannya pekerjaan, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang sehat, harmonis, dan produktif. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.